Seperti diakui Sersan Bungkus dalam artikel The World of Sergeant Major Bungkus, To Interview with Benedict Anderson and Arif Jati, yang dimuat di Jurnal Indonesia edisi Oktober tahun 2004 volume 78 terbitan Universitas Cornell, sore hari tanggal 30 September 1965, saya diberi pengarahan oleh Komandan Kompi saya. Sang Komandan Kompi C dari Batalion Kawal Kehormatan, KK 1 Cakrabirawa, yang sangat dikenal Bungkus itu, adalah Letnan 1 Dul Arif. Dalam apel malam, Dul Arif hanya bisa memperoleh 60 anggota. Pasukan itu lalu bergerak ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Komandan batalion kita, Letnan Kolonel Untung, telah menugaskan saya memegang unit Cakra berangkat dalam sebuah misi. Ada kelompok jenderal yang disebut Dewan Jenderal yang hendak mengkudeta Presiden Soekarno. Kata Dul Arif seperti ditirukan Bungkus, tugas Cakrabirawa tak lain melindungi Presiden Soekarno. Dari ucapan Dul Arif itu, para pasukan tentu merasa bahwa para jenderal tersebut musuh besar mereka, sehingga tak heran saat dalam penculikan, yang dikenal sebagai peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965, G30S, pasukan Cakrabirawa tidak ragu menembak jenderal yang mereka bawa. Pada malam tanggal 30 September tahun 1965, Letnan Kolonel Untung sang Komandan Batalion KK 1 Cakrabirawa, ikut mengawal Presiden Soekarno di acara Musyawarah Nasional Ahli Teknik di Senayan. Presiden berada di Senayan hingga pukul 23 malam. Setelah itu, Untung berangkat ke Lubang Buaya, dekat Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma untuk melihat pasukan. Dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, pasukan pun berangkat menculik jenderal-jenderal Angkatan Darat yang dianggap sebagai Dewan Jenderal. Ada 6 jenderal dan 1 letnan berhasil ditangkap hingga berakhir di sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Paginya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Letnan Kolonel Untung yang pendiam dan dianggap buta politik, dalam siaran radio Republik Indonesia mengaku sebagai Ketua Dewan Revolusi, di mana anggota-anggota Dewan Revolusi itu adalah orang-orang terkemuka yang tak semuanya komunis. Untung menjadi satu-satunya penandatangan dokumen Dewan Revolusi tersebut. Untung memang tak seberuntung namanya. Ia malah jadi seorang pemimpin gerakan kudeta yang gagal total. Untung bertubuh pendek kekar dan berleher gemuk, memperlihatkan stereotip seorang prajurit, tulis John Rosa dalam dalih pembunuhan massal tahun 2008. Untung hanya bisa diandalkan bertempur seperti di Sumatera, waktu menghajar PRRI dan di Papua Barat dalam Trikora, tapi tidak untuk berpolitik. Audrey Kahin dalam karyanya Dari Pemberontakan ke Integrasi, 2005, menyebut orang-orang di Sumatera Barat heran mengetahui Untung yang pendiam dan tidak populer justru memimpin sebuah kudeta G30S itu. Untung memang dilahirkan untuk menjadi tentara, waktu usianya masih 20 tahun. Seperti ditulis Julius Power dalam gerakan tanggal 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang, 2010, Untung pernah jadi pembantu tentara Jepang, Heiho, di zaman Jepang. Ketika peristiwa Madiun 1948, Untung masih berpangkat Sersan Mayor. Pada tahun 1950-an, ia pernah jadi bawahan Soeharto sebagai letnan dalam Batalion Sudikdo di Kleco Solo. Pangkat kemiliteran Untung terus merangkak naik sejalan dengan jam tugasnya selaku prajurit. Waktu penumpasan PRRI yang terjadi pada tahun 1958, pangkatnya masih Letnan 1. Namun langsung naik menjadi kapten seusai menunaikan tugas dari Sumatera. Kemudian pangkatnya naik lagi menjadi mayor pada tahun 1962 dan berpangkat Letnan Kolonel Jelang tahun 1965. Saat bertugas ke Irian Barat, Untung memimpin pasukan Banteng Rider dari Batalion 454 Serondol Kodam Diponegoro, Jawa Tengah. Untung sempat jadi komandan batalion di sana, menggantikan Letnan Kolonel Ali Ebram, yang dianggap pengetik super semar.
Tak mengherankan bila sebagian pasukan Rider dari Serondol ada yang ditarik sebagai resimen Cakrabirawa. Pasukan yang sempat dibanteng Rider, masuk dalam batalion KK1 Cakrabirawa yang dipimpin Untung. Banteng Rider sendiri adalah pasukan elit yang didirikan Jenderal Ahmad Yani yang justru menjadi korban penculikan dari pasukan yang dibentuknya itu. Bintang kehidupan Untung mulai suram sejak tanggal 1 Oktober tahun 1965. Sebagai sosok yang sangar secara militer, Untung tergolong apes terkait peristiwa penangkapannya. Untung menghilang sejak tanggal 2 Oktober tahun 1965. Pada tanggal 11 Oktober tahun yang sama, Untung berusaha kabur ke sekitar wilayah Jawa Tengah dan dia berada dalam sebuah bus di Tegal. Bus yang ditumpangi rupanya dimasuki tentara yang tak dikenal. Karena tak mau dicinduk oleh tentara tersebut, Untung melompat dari bus. Namun sial tubuhnya menghantam tiang listrik, kesialannya makin bertambah. Saat orang-orang di sekitar mengira dirinya adalah copet, sehingga ia harus digebuki massa. Awal tahun 1966, Untung diadili oleh sebuah pengadilan luar biasa dalam sejarah Indonesia, Mahkamah Militer Luar Biasa. Ruang sidangnya pun bukan di gedung pengadilan Kementerian Kehakiman, melainkan gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, di dekat Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Berkas-berkas pengadilan dibukukan dan jadi sebuah karya yang berjudul Gerakan Tanggal 30 September di hadapan Mahmilab yang berjudul Perkara Untung, 1966. Dalam laporan ini, pekerjaan Untung adalah Letnan Kolonel Infanteri, Angkatan Darat, Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Cakrabirawa dan berdasar keputusan Presiden, Pangti Abri, Koti, nomor 171, Koti, 1965 per tanggal 4 Desember tahun 1965, diberhentikan tidak hormat dari pangkat dan jabatannya dalam dinas ketentaraan terhitung mulai tanggal 30 September tahun 1965. Dalam persidangannya, Untung sempat menyebut bahwa Kolonel Latif menyatakan tentang kesulitan ekonomi prajurit, dan pada umumnya keterangan-keterangan itu dibenarkan oleh yang hadir, yakni Untung sendiri, Kapten Wahyudi dan juga Mayor Udara Sujono termasuk Syam Kamaruzaman dan Pono. Menurut Subandrio dalam buku kesaksianku tentang G30S, Untung yang sempat ditahan di instalasi rehabilitasi Cimahi, punya keyakinan tak bakal dihukum mati. Dia yakin Soeharto bakal membebaskannya. Namun, pada tanggal 6 Maret tahun 1966, Mahmilab memberi vonis hukuman mati kepada Untung. Esoknya dibuat surat keputusan dari Menteri Panglima Angkatan Darat. Letnan Jenderal Soeharto menyetujui keputusan dan eksekusi mati terhadap Untung. Menurut Subandrio, saat ditanya tentang permintaan terakhir yang lazim diberikan pada pihak yang akan dieksekusi mati, Untung tak meminta apa-apa, karena mungkin merasa panik. Salam.